Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umu Kalsum Afifa dengan NIM 2210952055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mikrokontroler mikroprosesor modul 2 percobaan 2 kondisi 2. Bunyinya adalah buatlah rangkaian seperti gambar pada percobaan 2. Buatlah ketika sel moisture sensor mendeteksi kelembaban tanah normal, LED RGB menampilkan warna merah. Untuk yang pertama itu pada rangkaian Proteus. Itu kita akan menggunakan yang pertama itu cell moisture sensor. Sensor kelembaban tanah ini bekerja dengan mengukur konduktivitas elektrik antara dua elektrodanya. Jadi tanah yang lembab akan menghantarkan listrik lebih baik sehingga resistansinya nanti akan lebih rendah. Sedangkan jika tanahnya kering maka resistansinya akan lebih tinggi. Sensor ini biasanya menghasilkan output digital. Jadi kelembaban tanah tersebut akan dirubah menjadi data digital. Kemudian akan terjadi pengolahan data di mana ketika tanahnya kering, maka nilai yang dihasilkan adalah rendah atau low. Ketika tanahnya basah, maka nilai yang dihasilkan adalah tinggi atau high. Kemudian di sini menggunakan sistem indikator LED RGB, di mana LED RGB itu memiliki tiga warna, itu red, green, dan blue. Yang di sini yang kita gunakan adalah eh, RGD, RGB, sorry, anoda. Nanti setiap warna akan diaktifkan dengan memberikan tegangan high low pada pin yang terkait pada STM32-nya. Dalam program ini, RGB LED red akan menyala ketika kondisi tanahnya normal. Kemudian nanti sistem yang akan digunakan itu nanti ada HSI internal 8 MHz sebagai clock utama, timer internal untuk delay itu 10 milisecond, dan non-blocking operation untuk efisiensi. Jadi nanti prinsip kerja keseluruhannya, ketika sensor mengukur resistansi tanah menghasilkan tegangan analog, maka STM akan membaca tegangan analog ini melalui pin ADC P PA0 yang kemudian dirubah menjadi nilai digital. Program akan memproses nilai nilai pada ADC, nilai digital pada ADC untuk menentukan kondisi kelembaban. Hasilnya akan ditampilkan via LED RGB. Proses akan berulang setiap 10 milisekund. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan di bagian program. Selanjutnya itu di bagian program, itu yang pertama kita mendefinisikan pin LED RGB, di mana LED red itu pinnya di GPIO 12, LED green-nya eh, di GPIO pin 13, LED blue itu di GPIO pin 14, lalu untuk LED port-nya di GPIO B. Selanjutnya itu kita akan mendeklarasikan fungsi yang dimana yang kita gunakan itu nantinya adalah eh, HMS 8 MHz. Lalu di situ juga kita mendeklarasikan GPIO-nya, mendeklarasikan ADC-nya. Kemudian setelah itu kita menginisiasikan hal dan konfigurasi sistem. Yang pertama itu kita inisialisasikan hal atau hardware abstract layer, kemudian konfigurasi sistem clock, inisialisasikan GPIO untuk LED, lalu inisialisasikan ADC1 untuk pembacaan sensor kelembaban tanahnya. Setelah itu kita akan mulai membaca ADC, dan kita harus menunggu pembacaan ADC, konversinya hingga selesai. Jika kelembaban tanahnya dalam kondisi normal, maka nantinya itu nilai ADC-nya itu dalam rentang 1.500 sampai 3.000. Dan di luar dari rentang tersebut, maka LED-nya akan mati. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasikan sistem clock-nya, di mana yang pertama itu struktur untuk konfigurasi osilator, lalu struktur untuk konfigurasi clock-nya. Lalu setelah kita konfigurasikan sistem clock, maka kita harus mengkonfigurasikan osilator internal HSI-nya. Di mana itu yang pertama kita akan mengaktifkan HSI, lalu mengkalibrasi nilai HSI. Terakhir, jika konfigurasi gagal, maka kita akan masuk ke error handler. Kemudian setelah kita konfigurasi sistem clock, kita selanjutnya itu menginisialisasi GPIO untuk LED RGB. Setelah
konfigurasikan pin LED RGB sebagai output, lalu kita harus menginisialisasikan ADC1. Setelah kita menginisialisasikan ADC1, lalu kita mengkonfigurasikan channel ADC. Jika konfigurasi channel gagal, maka kita akan kembali masuk ke error handler. Sekian penjelasan mengenai program. Selanjutnya itu programnya nantinya akan kita masukkan filenya berupa hex ke dalam Proteus. Setelah kita upload program tadi di Proteus, di dalam STM32 yang di Proteus, dapat kita start rangkaian di Proteus dan kita lihat itu pada potensio potensio yang di bawah dapat dilihat ketika kondisi potensio di atas 44%, di bawah 44%, itu adalah kondisi tanah normal. Sedangkan ketika potensionya di atas 44%, maka itu adalah kondisi basah atau kering. Jadi dalam kondisi ini cuma ada dua kondisi tanahnya. Eh, Dapat dilihat ketika kondisi tanahnya normal, RGB-nya akan menyala merah. Dan untuk di sini itu ada kita menggunakan filter, di mana filter ini itu untuk mengurangi terjadinya noise dari sumber tegangan yang akan masuk ke sensor, sehingga tidak akan merusak sensor nantinya. Lalu di sini kita juga ada output motor yang tidak digunakan karena tidak dimasukkan ke dalam perintah soal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai percobaan dua kondisi dua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.